Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan debat hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Nur Syafirasni selaku moderator yang akan mengatur dan memandu jalannya kegiatan debat pada hari ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus berkembang hingga muncullah sebuah istilah baru yaitu prokem atau sering disebut dengan bahasa gaul. Hingga saat ini, bahasa prokem terus berkembang sesuai dengan latar belakang sosial budaya pemakainya. Maka, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan debat dengan mosi penggunaan bahasa gaul merusak tatanan bahasa Indonesia. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan tata tertib dalam kegiatan debat yang akan berlangsung, agar pelaksanaan debat berjalan dengan lancar. 1. Peserta pelaksanaan debat terdiri dari 3 tim, yaitu 2 anggota dari tim afirmasi, 2 anggota dari tim oposisi, dan 1 anggota dari tim netral. 2. Pembicara pertama diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan argumennya, sedangkan pembicara kedua diberikan waktu 4 menit untuk menyampaikan argumennya. 3. Ketika pembicara kedua dari setiap tim menyampaikan argumen, tim lawan diperbolehkan untuk menyangga argumen dari pembicara. 4. Selama debat berlangsung, peserta dilarang menggunakan kata kasar, tidak senonoh dan menyinggung sara. 5. Peserta boleh berbicara setelah dipersilakan oleh moderator. 6. Peserta berbicara sesuai dengan data dan fakta. Dan yang terakhir, peserta wajib mematuhi peraturan debat. Demikian tata tertib pelaksanaan debat ini. Saya persilakan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan anggotanya. Dimulai dari tim afirmasi. Kepada tim afirmasi saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi moderator yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai perdebatan, saya akan memperkenalkan anggota dari tim afirmasi. Saya Cici Farida sebagai pembicara pertama, selanjutnya Yoga Al-Firdaus sebagai pembicara kedua. Baik, selanjutnya kepada tim oposisi saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi moderator yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai perdebatan, saya akan memperkenalkan anggota dari tim oposisi. Saya Muhammad Nafal sebagai pembicara pertama dan Fiona Setani Mumila sebagai pembicara kedua. Dan yang terakhir saya persilakan kepada tim netral untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi moderator yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai perdebatan, saya akan memperkenalkan anggota dari tim netral yaitu saya sendiri, Dimas Amelia Giovanni. Terima kasih kepada setiap tim yang telah memperkenalkan anggota timnya. Baik, langsung saja kita mulai perdebatan kita pada hari ini. Dimulai dari tim afirmasi. Kepada pembicara 1 dari tim afirmasi saya persilakan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi yang diperdebatkan pagi ini. Mengapa bahasa gaul atau yang disebut bahasa alay dapat merusak bahasa Indonesia? Komunikasi merupakan salah satu cara kita untuk saling berinteraksi. Tanpa komunikasi, pastinya seseorang akan mengalami kesulitan dan faktor yang paling penting yaitu penggunaan bahasa. Karena perlu kita ingat bahwa bahasa Indonesia memiliki keanekaragaman bahasa. Sebaiknya penggunaan bahasa gaul tidak perlu dipakai dalam komunikasi karena akan merusak tatanan bahasa Indonesia. Bahasa alay adalah bahasa gejala yang dialami pemuda dan pemudi bangsa Indonesia yang ingin dianggap dan diakui statusnya di antara teman-temannya. Gejala ini akan mengganggu masyarakat pada umumnya. Baik, sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada pembicara 1 dari tim oposisi saya persilakan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini terdapat beberapa ragam bahasa
yang digunakan di lingkungan masyarakat. Akibat perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat, khususnya di Indonesia, terdapat banyak penggunaan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Sebenarnya, bahasa gaul sendiri sudah ada sejak lama. Dulu, bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem yang populer sekitar tahun 1980-an. Ragam bahasa gaul sering digunakan dalam suatu hubungan, misalnya hubungan pertemanan, persahabatan, ataupun perkumpulan. Dengan adanya bahasa gaul, saat ini banyak digunakan masyarakat Indonesia, sama sekali tidak merusak tatanan bahasa Indonesia. Baik, sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara satu dari tim afirmasi dan oposisi. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara dua dari setiap tim untuk memberikan argumennya. Kepada pembicara dua dari tim afirmasi, saya persilakan untuk menyampaikan argumen. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Dikutip dari artikel Jurnal Pengaruh Bahasa Gaul terhadap Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Di masyarakat sudah banyak yang memakai bahasa gaul, dan parahnya lagi generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari memakai bahasa gaul. Bahkan generasi inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dan masyarakat, banyak sekali dampak ataupun pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Di antaranya sebagai berikut. 1. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpikirkan oleh bahasa gaul. 2. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. 3. Menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Interupsi. Silakan. Baik, saya tidak setuju dengan pernyataan dari tim afirmasi yang menyatakan bahwa bahasa gaul itu dapat menggunakan bahasa Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, apabila bahasa gaul itu digunakan sesuai dengan porsi dan kondisi pemakaiannya, maka hal itu dirasa tidak perlu dikhawatirkan, apalagi dapat menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Sebagai masyarakat yang bijak, seharusnya kita tahu di mana situasi formal maupun informal, serta ragam bahasa apa yang cocok digunakan pada masing-masing situasi tersebut. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan. 4. Penggunaan bahasa gaul juga akan memberi efek rancu akan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, bahasa gaul juga bisa mengancam kedudukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu, lama-kelamaan bahasa Indonesia akan terkikis oleh generasi muda yang justru lebih mengembangkan bahasa-bahasa alay atau bahasa gaul. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat melihat betapa seluruhnya dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa gaul, terlebih lagi jika kita sudah terbiasa menggunakannya. Penggunaan bahasa gaul mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi tidak penting lagi oleh masyarakat luas. Maka dari itu, sudah seharusnya kita menyikapi bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bijak. Baik, sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pembicara dua dari tim oposisi untuk menyampaikan argumen. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kami dari tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa gaul ini dapat merusak tatanan bahasa Indonesia yang didasarkan pada 3 argumen. Yang pertama, kita sebagai kaum intelek seharusnya tidak menilai bahasa gaul itu sebagai sesuatu yang negatif, terlebih lagi merusak tatanan bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul itu memiliki ruang tersendiri untuk penggunaannya. Nah, pada tahun 2000 istilah bahasa gaul ini mulai dikenal oleh para remaja, dan seiring dengan berjalannya waktu dan teknologi, kosakata bahasa gaul itu semakin bertambah. Nah, bahasa gaul ini efektif jika diterapkan pada lingkungan teman sepermainan ataupun seperti media sosial, Facebook, Twitter, atau Instagram, dan hal ini dirasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang kedua, bahasa gaul itu memiliki keuntungan tersendiri bagi penggunanya, karena seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ragam bahasa gaul, yakni akronim, dapat menghemat waktu kita dalam menyampaikan sesuatu. Selain itu juga mengingat kata-kata yang digunakan dapat disebabkan oleh keterbatasan ruang di media sosial untuk menulis, yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat menjadi kreatif untuk membuat. Ya, silakan. Saya tidak setuju, karena suatu kreativitas bukan untuk merusak bahasa Indonesia. Bahasa alay dapat mengancam bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia sendiri. Sumpah Pemuda yang baru saja kita peringati bisa dengan tidak sadar telah kita hianati oleh generasi muda saat ini. Sumpah Pemuda menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
Tetapi apa yang terjadi sekarang? Yang dijunjung tinggi generasi muda adalah bahasa yang tidak sesuai, yaitu bahasa alay. Apa namanya ini kalau bukan mengingkari yang namanya Sumpah Pemuda? Baik, sekian terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Yang ketiga, keberadaan bahasa gaul itu dapat memperkaya kajian ahli linguistik. Karena dengan adanya bahasa gaul, justru bahasa Indonesia itu akan teruji dan berkembang sesuai dengan zamannya, serta dipengaruhi oleh berbagai variasi bahasa di sekitarnya. Contohnya ialah bahasa Jaksel, yang sudah termasuk dalam tingkatan variasi dan ragam jurnalistik, seperti sebutan kepo, jujurli itu termasuk bagian dari ragam bahasa Jaksel. Nah, fenomena pencampuran bahasa ini disebut dengan kode switching atau mixing, yang merupakan mencampurkan kata antara dua bahasa yang dimana itu normal bagi masyarakat multilingual atau bilingual. Nah, dengan demikian tidak ada kesulitan untuk mengerti satu sama lain karena multi bahasa ini hanya digunakan pada lawan bicara yang mengerti saja. Baik, sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara dua dari masing-masing tim. Baik, untuk penyampaian argumen oleh masing-masing tim telah selesai. Terakhir, saya persilakan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan ulasan penutup untuk memperkuat argumen. Dimulai dari tim afirmasi. Kepada pembicara dari tim afirmasi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan penutup mengenai mosi kali ini. Masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan penggunaan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara dari tim oposisi untuk menyampaikan ulasan penutup. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Dengan argumentasi yang telah kami sampaikan, sekali lagi ditegaskan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi yang menyatakan bahwa bahasa gaul dapat merusak peran bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan penggunaan bahasa gaul yang sesuai dengan tempat dan kondisinya justru memiliki banyak manfaat. Di antaranya ialah memperkaya kajian linguistik, membuat percakapan menjadi lebih menyenangkan serta berguna bagi masyarakat yang multibahasa. Bahasa mengalir bagaikan air, artinya bahasa akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya dan itu tidak dapat dihindari. Baik, sekian penutup argumen dari tim oposisi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dan terakhir kepada pembicara tim netral, saya persilakan untuk menyampaikan pendapat dan solusi mengenai mosi diperdebatkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya dari tim netral akan menyampaikan pendapat serta solusi mengenai mosi yang diperdebatkan kali ini. Akibat perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, terdapat banyak penggunaan bahasa asing atau bahasa gaul dalam percakapan sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul akan menjadi rancu apabila digunakan tidak pada tempatnya. Di sisi lain, penggunaan bahasa gaul yang sesuai dengan tempat dan kondisinya justru memiliki banyak manfaat. Di antaranya memperkaya kajian linguistik, membuat percakapan menjadi lebih menyenangkan, serta berguna bagi masyarakat yang multibahasa. Penggunaan bahasa gaul yang saat ini banyak digunakan masyarakat Indonesia tersebut sama sekali tidak merusak tatanan bahasa Indonesia, dengan catatan bahwa penggunaan bahasa gaul ini harus memperhatikan proporsinya, yakni hanya digunakan sebagai media komunikasi yang bersifat tidak resmi atau tidak formal saja. Sekian pendapat serta solusi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pembicara dari masing-masing tim yang telah menyampaikan argumen beserta kesimpulan. Baik, peserta debat yang berbahagia, kegiatan debat pada hari ini dengan mosi penggunaan bahasa gaul merusak tatanan bahasa Indonesia saya nyatakan telah berakhir. Dengan mengucapkan hamdalah, debat ini saya tutup. Alhamdulillah. Saya, Nur Selfie selaku moderator, mohon undur diri apabila terdapat kesalahan kata dan sikap dalam memandu debat ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.